Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sehat, semua dalam kondisi yang baik. Amin ya. Ya, kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi. Marilah kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Saya antarkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan atas setiap kami hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Dan kami juga berdoa pagi ini Tuhan, merundukkan akan firman-Mu. Kami membutuhkan pimpinan firman-Mu. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, dan sekaligus juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Firman Tuhan pagi ini sampaikan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Bukan tidak kebetulan, tapi juga ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah dengan kita diberi 2 telinga, diharapkan kita lebih banyak mendengar, lebih cepat mendengar, lebih cepat menangkap sesuatu. Ya, dan 1 mulut, ya, supaya kita nggak terlalu banyak bicara. Sudah dikasih Tuhan, 1 mulut aja kadang-kadang kita udah ngomongnya banyak, apalagi 2 mulut ya. Tapi Tuhan tahu, cukup 1 saja. Nah, tujuannya sekali lagi supaya kita lebih banyak mendengar dan sedikit atau lambat untuk berkata-kata. Dan lambat juga untuk menjadi marah. Ya, kemarahan terjadi seringkali karena apa? Karena salah paham. Karena kita belum mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Misalnya kita berhadapan dengan orang lain, ada konflik, ada pertengkaran terjadi seringkali. Kenapa? Karena tidak mendengar terlebih dahulu atau kurang mendengar. Ya, lebih banyak berbicara sehingga terjadi adalah kesalahpahaman. Kita sering melihat acara di TV juga debat. Orang kalau berdebat itu rasa-rasanya nggak mau denger lawan debatnya. Ngomong terus, nerocos terus. Yang satunya bersuara, yang satunya juga bersuara. Sampai bingung siapa yang harus denger. Mungkin yang harus denger penontonnya, tapi penonton juga bingung. Ini ngomongin apa? Semuanya ngomong bareng dan semuanya saling ngotot. Bahkan seringkali diimbangi dengan amarah. Ya, jemaat dikasih Tuhan, ayo kita belajar ya, lebih banyak mendengar. Dengarkan dulu, jangan cepat-cepat marah. Dengarkan dulu, jangan cepat-cepat membantah. Ya, karena dengan kita mendengar kita jadi mengerti duduk perkaranya. Apalagi kalau berhubungan dengan firman Tuhan. Wow, kita banyak mendengar, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Firman-Nya berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dengan kita mendengar, maka iman kita, ya, mendengar firman ya, iman kita akan bertumbuh. Coba lihat dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dengan orang marah seringkali ya, kalau nggak hati-hati kita bisa jatuh dalam dosa. Karena orang yang marah seringkali lepas kontrol, lepas kendali. Dan dikatakan di firman Tuhan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan sampai kita menunda-nunda untuk meredakan amarah. Jangan sampai amarah ini ke bawah sampai hari besok. Hati-hati, dengan amarah tidak segera reda, maka ada kesempatan bagi iblis untuk menguasai dan mengendalikan hidup kita. Sehingga kita justru akan jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin belum tentu soal benar salah. Tetapi kalau sudah marah, itu yang terjadi adalah ada kesempatan iblis untuk bisa mempengaruhi, bahkan bisa mengendalikan seseorang. Sehingga orang itu semakin lepas kontrol. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo lebih banyak mendengar dulu sebelum kita berkata-kata. Banyak mendengar dulu, jangan marah dulu. Walaupun yang kita lihat
di depan mata itu jelas-jelas salah. Belum tentu yang kita lihat itu benar adanya seperti itu. Ya, pasti ada alasan. Coba dengar lebih dahulu. Ya, dengan lebih banyak mendengar dan sedikit berkata-kata, kita terhindar dari dosa. Hati-hati, karena kalau kita banyak bicara, firman-Nya juga berkata dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ya, firman Tuhan juga katakan itu. Bahkan seringkali kalau banyak bicara itu nyambungnya dengan marah. Kalau sudah marah seringkali lepas kontrol. Kalau sudah demikian yang terjadi, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Iblis yang pegang kendali. Hati-hati, ya, hati-hati. Mari kita lebih banyak mendengar terlebih dahulu, terlebih terhadap firman Tuhan. Dengarlah firman-Nya, dan karena itu akan menumbuhkan iman bagi kita. Dengar dulu dengan orang yang mungkin kita anggap bersalah, dengan orang yang mungkin sedang mengungkapkan alasan. Coba dengar terlebih dahulu, jangan dimarahin dulu. Baik itu orang tua, anak-anak, atau pasangan kita, atau siapapun itu. Dengarkan dulu, dengan banyak mendengar kita jadi mengerti. Ya, terhindarlah kita jadi kesalahpahaman, apalagi sampai terjadi amarah. Jemaat dikasih Tuhan, ayo ya, seperti kata firman Tuhan, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini. Kami mau belajar Tuhan, lebih banyak mendengar terlebih dahulu. Untuk tidak cepat berkata-kata, tidak cepat mendebat, tidak cepat marah. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami marah seringkali kami lepas kontrol, emosi tak terkendali. Oh Tuhan, berikan kami penguasaan diri, sehingga kami tidak mudah untuk marah. Dan lebih daripada itu juga Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, untuk kami lebih lagi Tuhan, bisa menangkap pesan firman-Mu hari ini, untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami bisa lebih cepat mendengar dan sedikit berkata-kata, karena kami tahu itu yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan ya Tuhan. Jauhkan corona dan mara bahaya, jauhkan celaka, dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Cuma dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.